Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya dapatkan YouTube oleh Dr. Ar-Razi Hashim SMA yang intinya memaparkan umat Islam di bulan Ramadan ketika malam hari melaksanakan sholat 11 rakaat itu diartikan belum sholat tarawih, baru melaksanakan sholat witir, tetapi belum melaksanakan sholat tarawih. Saya tidak tahu di masjid ini sholat malamnya di bulan Ramadan berapa rakaat? 11. Maka belum dinamakan sholat apa? Tarawih. Nasihat siapapun, Bapak Ibu, ya harus kita terima dengan legowo, karena orang yang menasihati kita itu tentu sayang kepada kita, minimlah perhatian kepada kita dan ingin ke depan biar kita lebih baik. Permasalahan entah namanya review atau koreksian atau teguran itu nanti setelah ditimbang-timbang mau diamalkan atau tidak, maka jawaban pertama itu harus terima kasih kepada yang mengoreksi, terima kasih kepada yang memberi perintah. Pelan-pelan akan saya tayangkan. Alhamdulillah, karena sering saya tayangkan jadi faham saya. Dan saya tidak boleh komentar kalau tidak paham. Kalau sudah betul-betul paham, baru mencoba memberi komentar. Ini saya gunakan Bluetooth ya, kedengaran keras suaranya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi jama'in wa ba'd. Baik, langsung tanya jawab aja. Ya, ini kalau saya nggak bisa jawab nanti Ustaz Arnof yang jawab. Jangan jawab Ustaz. Nah, ini pola dakwah yang Masya Allah, berani membuka dialog interaktif itu hebat. Karena sering muncul pertanyaan di luar kemampuan pembalik, termasuk saya. Maka kalau memang saya belum tahu, saya harus jujur, mohon maaf, saya belum tahu. Itu lebih baik daripada saya pura-pura tahu.
kemudian menjawab berdasarkan perkiraan, kemudian diterima itu sebagai sebuah kebenaran. Waduh, tanggung jawabnya sangat besar. Kalau akhirnya fatwa itu keliru, saya yang harus menanggung dosa. Maka saya tolong ibu bapak jangan diperkosa untuk mengeluarkan fatwa. Kebiasaan saya tunjukkan sesuai dengan lintas mazhab. Dalam masalah ini misalnya ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama argumentasinya begini. Pendapat yang kedua dalilnya begini. Pendapat yang ketiga dalilnya begini. Jadi yang dikaji itu bukan siapa yang mengatakan, tapi apa argumentasinya. Ya mudah-mudahan kalau kita tidak punya penyakit fanatik kepada golongan, kepada imam, kepada mubalik, gampang kok ketek, kok yang mantap waktu ngaji di sana. Itu ilham, karunia dari Allah. Tapi kalau sudah kena penyakit fanatisme, begitu gak cocok motel, gak cocok ngajinya, gak koyok PIP repot itu nanti. Itu dibalik nasihat Allah, alladzina yastami'una al-qawla, yang siap sharing idea dengan sana, dengan sini, fayattabi'una ahsana, punya mental siap untuk menjalani yang terbagus, yang rajih dari pendapat-pendapat para ulama, walaupun bukan ulama mazhabnya sendiri. Meminjam ungkapan Ali bin Abi Thalib, "Unzuru man qila wala tanzuru man qala." Perhatikan apa yang dia katakan, jangan memperhatikan siapa yang mengatakan. Nah, ada fenomena di masyarakat ini, kalau guru bukan gurunya, buyar. Saya kira hanya Darul Hadis. Jadi jamaah Darul Hadis itu kalau yang ceramah bukan gurunya, buyar. Dianggap gak makul, dan sah. Ternyata ada kelompok lain, kalau bukan gurunya itu buyar. Dan walaupun dia bukan guru kita coba, siapa tahu dari orang yang tidak mengerti lahir sebuah kebenaran. Saya lanjutkan. Ini bagus cara dakwah. Ya, Pak. Ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk soal pertanyaan ini gak jelas, tapi saya bisa menangkap apa yang ditanyakan itu. Karena selama itu kita namanya orang tua dan itu melaksanakan sholat tarawih dan berdoa. Itu kalau yang selama ini kita laksanakan kita 8 rakaat. Katanya ada 20 rakaat, ada 36 rakaat dan seterusnya. Jadi mana yang sebetulnya sesuai dengan saya katakan seperti aku sudah berdoa. Itu wujud pertanyaannya. Jadi salat tarawih itu ada yang 8 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 36 rakaat. Tentu yang 8 ditambah witir 3 menjadi 11.
Yang 20 ditambah witir 3 menjadi 23. Yang 36 ditambah witir 3, 39. Setahu saya bukan 39. Pertanyaannya, dari pendapat ini mana yang benar? Wah, ini pertanyaan berat. Dan saya kalau ditanya model gini selalu saya jawab wallahu a'lam. Karena wilayah fikih itu wilayah kira-kira. Maka tolong jangan dipaksa menjawab mana yang benar. Nanti kalau saya jawab yang benar 11, berarti yang 23 salah. Yang 37 juga salah. Kalau saya jawab yang 23 yang benar, berarti yang 11 salah. Ini sungguh berat. Kalau yang ditanyakan mana yang lebih dekat, mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi pertanyaannya itu yang benar, salat tarawih itu 8 atau 20 atau 36. Apa jawaban beliau? Sejauh ini kita mengkaji kitab-kitab Ahlus Sunnah, Entah berapa kali beliau mengatakan Ahlus Sunnah. Awalnya saya tidak paham apa yang dimaksud Ahlus Sunnah. Kalau yang dimaksud Ahlus Sunnah itu orang yang berpegang teguh pada Sunnah, sama dengan Al-Quran. Orang yang berpegang teguh pada Quran. Kira-kira NU itu Ahlus Sunnah apa enggak? Ahlus Sunnah. Persis Ahlus Sunnah. Muhammadiyah Ahlus Sunnah. Darul Hadis Ahlus Sunnah. Cuma ada perbedaan permasalahan, misalnya bai'ah, pemutlakan taat kepada pemimpin, suka mengkafirkan orang lain, itu yang perlu didiskusikan. Buku yang dipelajari buku kita kok, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Salatnya orang Darul Hadis itu sehari berapa? 5 waktu sama. Hajinya di bulan apa? Dzulhijjah sama gitu. Jadi yang perlu didiskusikan nanti tentang doktrin bai'ah, doktrin ketaatan mutlak kepada imam. Ini yang mungkin perlu didiskusikan. Kalau Qadianiyah Ahlus Sunnah apa tidak? Ahmadiyah bukan, malah ingkarul sunnah. Apalagi Muslim Wobiyah, bukan hanya sunnah yang diingkari, Qurannya pun sering diingkari. Itu gambarannya. Jadi kalau yang dimaksud Ahlus Sunnah itu adalah kelompok yang berpegang teguh pada sunnah, banyak. Persis juga Ahlus Sunnah. Tapi endingnya nanti baru paham yang dimaksud dia itu aswaja. Oh, kalau gitu hanya Nahdlatul Ulama. Oke. Jadi ungkapan beliau menurut Ahlus Sunnah itu ternyata menurut aswaja. Baru ngerti saya setelah mengikuti ceramahnya. Fikih ya, ini pertanyaan fikih. Persoalan tarawih belum pernah muncul kecenderungan sholat 8 rakaat sampai datang
pengarang kitab Subulus Salam. Lalu Al-Mubarakfuri belakangan. Pengarang kitab Subulus Salam bukanlah Ahlus Sunnah murni. Dia bercampur dengan Syiah Zaidiyah. Diajarkan di pesantren-pesantren. Katanya antum. Jadi menurut dia belum ada pendapat kecenderungan sholat tarawih itu 8 rakaat. Sampai nanti datang Imam Somani penyusun buku Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Saya tampilkan data konkretnya. Kitab Subulus Salam dan kelihatan masuk tipologi syarah hadis. Ini saya desain perpustakaan di kita ini bertahun-tahun, hampir 30 tahun saya. Namanya nggak boleh dikopi. Kalau nanti dikopi, pinter semua, repot saya. Tersaingi nanti. Mana guru kok kalau disaingi ya mestinya guru itu membuat murid jauh lebih pintar dari dirinya, mestinya begitu. Ini kitab salah. Nah, misalnya yang lain, kitab Subulus Salam. Nih, kitab Subulus Salam. Penyusunnya Muhammad ibn Ismail ibn Salah ibn Muhammad Al-Husani. Itu disebut Al-Sun'ani karena lahir di Sun'a, wilayah Yaman. Wafatnya tahun 1182. Artinya sholat tarawih 8 rakaat itu baru muncul setelah 1000 tahun wafatnya Rasul. Ini penyusun buku Subulus Salam, syarahnya Bulughul Maram. Baru kemudian diikuti Mubarakfuri, itu pensarah Sunan Tirmidzi. Nama kitabnya Tuhfatul Aqwadi. Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Aqwadi namanya. Lah beliau wafatnya tahun 1353, berarti pertengahan abad 14. Punya kitab Tuhfatul Aqwadi Syarah Tirmidzi yang disusun oleh Mubarakfuri dari India. Wafatnya tahun 1353, berarti dikembangkan oleh orang yang hidup setelah 3 abad. Ini hasil penelitian. Beliau menyampaikan begini, ini sebagai hasil apa? Penelitian. Boleh digugat kalau ada data yang lebih valid. Itu ceritanya. Saya lanjutkan. Berarti Syiah ya kitabnya diajarin. Berarti gak paham Syiah. Nah, orang yang mempelajari Subulus Salam itu berarti belajar kitab Syiah. Itu. Nanti termasuk Syaukani, penyusun buku Nailul Autar, Hakim punya buku Mustadrak ala
Sahihain. Mubarak Furi mensyarah Sunatir Midi itu dianggap apa? Syiah. Saya dengar saya. Loh, memangnya kita Tirmidzi itu bukunya Syiah? Syiah itu Sunni. Sunni. Nailul Awtar bukunya Syiah itu Sunni. Sunni. Heran saya. Heran. Jadi seakan-akan orang yang sholat tarawih 11 rakaat itu mengikuti paham Syiah. Nggak habis pikir saya. Padahal buku-buku itu adalah bukunya Sunni. Bulughul Maram yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sunni. Saya punya koleksi 320 bukunya Syiah. Gara-gara dulu Kiai sekarang berubah Minsa, itu mau mendeklarasikan Syiah Kornel. Wah, saya menganggap ini pemecah belah umat lagi. Sudah dia itu perang antara NU dengan Muhammadiyah. Ini muncul lagi Salafi, perang lagi. Ketemu lagi dengan HTI, perang lagi. Ketemu Syiah. Wah. Alhamdulillah ketemu koordinatornya. Mahasiswa harus masuk. Tapi saya yakin pasti ada otaknya. Ketemu dosen yang mau berkesor. Saya ajak diskusi. Walaupun kampus itu bebas, tapi nanti kalau muncul Syiah perang lagi. Alhamdulillah, hasil diskusi lama gak jadi deklarasi. Alhamdulillah. Kalau Jakarta sudah deklarasi. Malah saya mau dipertemukan dengan tokohnya. Monggo silakan. Dan saya yakin tidak mau ketemu. Dulu kami di S3 sudah ditemukan dan tidak akan mau ketemu. Gak jadi deklar. Itu ceritanya. Biayanya Masya Allah. Karena duit. Nanti bikin proposal, jelek dapat duit. Adakan seminar, jelek dapat duit. Dan buku Subul Salam ini bukunya Nailul Awtar, bukunya Mustadrak Hakim, bukunya Sunni, bukan bukunya Syiah. Heran saja. Yang nanti disebut matanya gaduh-gaduh. Loh, ini balik memutuskan mana? Maksudnya kalau matanya Syafi'i, ya Syafi'i saja. Subhanallah. Di zaman sekarang sudah kajian fikih lintas mazhab. Kok beliau ini kayaknya hanya satu heran saja. Itu komentar saya lanjutkan. Dulu saya dibentak guru saya, Pak, untuk beresin dulu baca kitab Ahlus Sunnahnya baru pindah ke kitab Syiah. Habis baca beli kitab Syaukani, Son'ani, ditegur sama Maulana Syekh Hasan itu. Apa kata beliau? Ente apa-apaan? Hal ikhtatamta bi Sahih Bukhari wa Syuruhil Bukhari? Kamu udah baca belum Sahih Bukhari? Syarahnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim.
Gak usah jauh-jauh, syarahnya Nawawi deh, syarahnya Ibnu Hajar kan sekarang udah diterjemah. Dan ajibnya yang terjemah bukan Aswaja. Tahu saya apa? Oh, ahlu sunnah yang beliau maksudkan adalah Aswaja. Paham? Jadi yang terjemahkan bukan Aswaja tetapi Salafi. Masa itu lah kagum saya itu buku besar-besar gitu, itu biayanya miliaran dicetak. Maka saya merindukan ada penyandang dana yang membukukan kitab saya. Mudah-mudahan kalau dikumpulkan semua lebih dari 500 buku, Pak. Yang terakhir 37 jilid kumpulan semua karyanya Syekh Iqbal. So, singkatnya dicetak pun tidak laku. Orang Indonesia itu kalau punya duit daripada beli buku, mendingan beli telur. Itu Menerjemah teman-teman Salafi itu yang berkah buat kita. Ya, antum nggak perlu capek-capek nerjemah kan? Ya saya nggak tahu kalau di dalamnya ada pengurangan penambahan kan belum ngecek. Saya nggak baca terjemahannya, Pak. Nggak ketemu. Coba antum kalau ketemu hadis pasti hadis palsu. Nah, dia sudah memastikan kalau ketemu adanya hadis salat tarawih 8 rakaat dilaksanakan oleh Rasul, jelas artinya apa? Palsu. Sudah beliau memastikan. Kenapa begitu? Nah, ini penjelasan. Nabi sholat 8 rakaat di bulan Ramadan. Ya, nggak ketemu. Itu kalau secara fikih kan begitu gayanya, kasar Pak. Ya bahasanya begitu, nggak ada ya udah selesai. Makanya sampai hari ini yang bertahan di Haramain Makkah dan Madinah cuma 20 rakaat. Nah, ini mempertajam bahwa sholat tarawih itu bukan 8 tetapi 20 rakaat. Yang bertahan di Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Terkejut lagi saya dapat telepon dari teman saya, satu letting dengan saya, sama-sama dengan Fakultas Hadis. Dia jadi mufti di sana. Ternyata Masjid Nabawi tidak lagi sholat tarawih 23 rakaat. Dan waktu itu saya tidak percaya. Nggak percayanya apa? Berita yang dikirim itu Pak, lewat WA atau apa bisa dirubah Pak. Bahasa ilmiahnya dihacker. Maka walaupun teman saya kasih tahu, saya belum percaya sampai menunjukkan buktinya begini. Maka saya minta tolong di antara Bapak Ibu bulan Ramadan nanti supaya disorting atau direkam atau gimana, benar sudah ada perubahan jumlah salat tarawih di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Pagi-pagi Pak, ketika saya ngisi subuhan tadi, di luar dugaan ada jamaah datang. Benar Ustaz, saya selama Ramadan di sana sudah berubah. Sampai tekan enggak sholatnya itu enggak. Wah ini yang repot. Saya ingin bukti masalahnya. Jadi tidak sekedar ngomong, tapi ada apa? Bukti. Berarti saya sudah dapat 2 informasi, tidak lagi 23. Sejak dulu kaidah ulama amalul amadina laisa biwajib. Praktek penduduk Madinah itu tidak bisa dijadikan sumber.
Ada pengalaman kiai mendatangi saya, duduk samping saya. Walaupun saya pakai gamis, tetap ketahuan kalau Indonesia. Tanya Indonesia, iya Indonesia ketahuan, walaupun pakai gamis. Diskusi Pak, pinter di ulama Saudi dengan ulama Indonesia, pertanyaannya gitu. Dan saya baru mengerti dalam pembicaraan ini beliau itu punya pondok di Jawa Barat. Berarti seorang kiai yang tanya saya. Sampai ditanya, pinter di ulama Saudi dengan ulama Indonesia. Pinter di. Nah saya jawab, nah menurut sampean pinter di mono timbangannya saya pikir menggebu-gebu bagaimanapun ulama Saudi itu lebih pintar dari ulama Indonesia. Di sini pusatnya ilmu, di sini perpustakaan lengkap. Ini menunjukkan orang pintar. Bicara tentang perpustakaan. Mohon maaf, mau bapak itu apa? Gitu. Di sini orang pintar-pintar sholat tarawihnya 23. Di Indonesia yang 11 rakaat itu cerewet pun. Oh gitu loh. Jadi bapak nanti kalau pulang ke Indonesia ngimami sholat, jangan coba-coba Pak mengeraskan bismillah. Kenapa? Sini orang pintar-pintar tidak ada yang mengeraskan bismillah. Iya. Nanti kalau pulang ke Indonesia, bapak ngimami sholat subuh, jangan coba-coba pakai kunut. Kenapa? Di sini orang pintar-pintar seperti yang bapak katakan, tidak ada yang kunut. Bapak saya itu mohon maaf, yang namanya Apri Muhammadiyah, tidak yes pokoknya Islam tak bagus, tapi keturunan dari ayat ini ulang ngaji panggil saya, nah aku saya resmi jadi Muhammadiyah. Kenapa Pak? Orang-orang gak tahu bismillah dikeraskan proses kayak Muhammadiyah. Mana ya Pak? Mana salah subuh gak tahu ada kunut. Proses Muhammadiyah bikin saya, Bapak nanti kalau umroh di bulan Ramadan balik NU. Dan bisa praktek penduduk Madinah dijadikan sumber hukum itu wahyu, Quran dan hadis. Bisa berubah. Istiqlal, sholat tarawihnya berapa rakaat? 23 dulu berubah menjadi 11. Gara-gara menteri agamanya dari Muhammadiyah. Iya, ganti menteri lagi, katanya wis enak selawas. Ganti menteri lagi, dikonfirmasikan gimana? Gak usah dibahas lagi. Ganti menteri, Maftul Basuri orang Bontor ini sholat kalau rakaat baru ditutup itu 3 rakaat. Dini ono sing tambah difasilitasi. Wah itu jadi tren sekarang di Masjid Al-Akbar. Jadi kalau sudah 8 rakaat ditindaklanjuti dengan sholat witir 3 rakaat buyar. Yang ingin tambah nanti ditambah. Nah di Masjid Nurul Iman karena bacanya panjang-panjang, gimana kita nanti lanjut dari 3 atau 11 mau
Sama dengan Pak A.R. Fakhruddin diundang Gus Dur ke Jombang, disuruh ngimami sholat tarawih. Ya ditawarkan, saya nanti ngimami berapa, 11 atau 23. Orang bacanya tahu, wow, gimana kita nanya, tetap pikir rumah kata Gus Dur, sekian banyak NU di Muhammadiyah satu orang kok jadi organisasi gitu. Itu ceritanya. Jadi oknum itu bisa berubah, tidak bisa dijadikan sumber. Misalnya itulah amal Sayyidina Umar. Nah, ketahuan sekarang. Kenapa tidak pernah ada nanti sholat tarawih 11 rakaat? Karena sholat tarawih itu adalah amalan Sayyidina Umar. Berarti belum pernah terjadi pada zaman Rasul. Belum pernah terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Maka tidak pernah ada sholat tarawih 11 rakaat. Baru ngerti akan masalahnya ketahuan. Kalau saya punya nomor chatting, Pak, saya akan chatting. Kalau sholat tarawih itu rekayasanya Umar, berarti Umar itu membuat amalan bid'ah. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh Abu Bakar. Berani untuk mengatakan seperti itu. Umar itu pelaku apa? Bid'ah. Ini akadnya. Padahal zaman Umar, apa yang baru dari contoh Rasulullah? Sholat malam di awal malam boleh atau tidak? Sholat malam setelah Isya boleh atau tidak? Sudah dicontohkan oleh Aisyah. Ditanya kapan sholat malamnya Rasul, kadang di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir malam. Alhamdulillah yang menjadi hal ini mudah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang merasa tidak bisa bangun malam, silakan kerja sholat malam sebelum di awal malam. Merasa nikmat melaksanakan di tengah, silakan melaksanakan di tengah malam. Kebiasaan Umar bin Khattab itu di akhir malam. Apa rahasianya? Karena Umar itu punya tugas meronda. Tolong jangan salah mengucapkan, bukan merondo ya. Kalau merondo lah boleh rondo. Siskambling terlebih dahulu selesai, baru sholat malam. Maka kebiasaan Umar bukan di awal malam, tapi di akhir malam. Ketika bulan Ramadan, Pak, berjamaah sholat malamnya sudah pernah dicontohkan Rasul atau belum? Sudah. Hari yang ketiga Rasul sudah keluar. Kenapa tidak keluar? Takut difardukan. Alasannya itu, ilahnya itu. Kemudian muncul ketetapan 3 hal bagi saya kata Rasul wajib, bagi umatnya sunnah.
satu diantaranya adalah sholat malam. Maka firman Allah, faminal laili fatahajjat bihi nafilah, tambahan wajib bagi Rasul, sunnah bagi umat. Sudah dicontohkan. Jumlah bilangannya 11 rakaat. Sudah dicontohkan atau belum? Sudah. Nah, perintah umat sholat tarawih itu berapa rakaat? 8. Berarti sama witirnya 11. Tidak ada yang baru zaman umat. Saya carikan hadisnya. Enak kalau punya software ini. Satu kata saja saya ambil dari tipologi sunnah, ambil Muwatta Imam Malik. Referensi yang pertama ada penomorannya. Klik. Nah, biar besar saya buka Word, biar bisa dibaca semua orang. Saya copy, saya ambil dari perawi terakhir, copy, paste. Nah, ini halaman urutnya saya buat. Saya besarkan kira-kira kalau saya kelihatan dari belakang, kelihatan. An-Sa'ib bin Yazid, sekretaris pribadi Umar bin Khattab, annahu qala, berkata, Amar memerintahkan, menginstruksikan Umar bin Khattab. Siapa yang diinstruksikan? Ubay bin Ka'ab sebagai imam tetapnya, wa Tamim ad-Dari sebagai imam badalnya. Kenapa tidak diimami sendiri? Kenapa kok didelegasikan imamnya? Ada sejarahnya. Malam hari Umar bin Khattab Kamling melewati masjid apa ini namanya, Pak? Al-Hidayah. Melewati masjid Al-Hidayah. Terkejut, di dalam masjid ini jamaah bercil. Ada yang berlima, bertujuh, bersembilan. Rohtun itu antara 3 sampai 9. Kenapa bercil? Karena kehadiran mereka beda-beda. Ada yang datang beruduk ber-8, berjamaah ber-5. Ada yang datang jam 10 beruduk ber-7, berjamaah ber-7. Sini sudah dapat 2 rakaat, sini baru mulai. Nanti jam 1 malam ber-9, berjamaah ber-9. Ini sudah dapat 8, tinggal witirnya. Ini baru 4, di sana baru mulai. Boleh atau tidak? Boleh. Oh, ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh. Siapapun masbuk, walaupun imam tinggal tasyahud, harus ikut tasyahud. Enggak boleh bikin jamaah. Nah, ini kalau sholat. Kalau sholat sunnah boleh. Dalam pandangan umat yang cerdas ini,
Walaupun boleh, tapi tak elok, ini tak bagus. Masa dalam masjid kok jamaah berdiri disatukan? Nah coba kalau ada usul seperti ini, apa bisa dipraktekkan? Pertanyaannya, nanti malam kumpulnya jam berapa ya Khalifah? Memang sudah ada jam? Kan tidak ada jam. HP tidak ada, alarm tidak ada, susah. Ditandai dengan adzan, radius berapa meter yang dengar. Dulu belum ada corong. Nah ini rapat takmir sama orang pintar-pintar yang ini idealisme tinggi, tapi tidak mungkin dipraktekkan. Seorang pemuda usul ketua takmir demi memakmurkan masjid ini, saya usul tiap hari supaya belajar bahasa Arab biar kita nanti bisa paham Quran dan hadis. Bagus nggak Pak usulnya? Bagus. Kata ketua takmir, guru sopo, iya ya sopo. Nah terus yang badan ibu semua, masa guru kita kok gak dikira apa? Terus jamaah sopo yang bilang tiap hari belajar bahasa. Jadi gagasannya daki, tapi sulit untuk dipraktekkan. Sehingga umat punya usul, kalau disatukan gini aja Khalifah, yuk rame-rame sholat isya, ayo rame-rame sholat malam. Di hadis ini qiyam ayat umat untuk mengimani qiyam Ramadan bi'ihda asrota Ramadan. Perintah instruksi Umar bin Khattab. Kenapa dia gak jadi imam? Ingin bertahan sholat malamnya di akhir malam. Sehingga komentar beliau, alhamdulillah umat menyatu. Bagaimanapun yang tidur dulu lebih baik untuk sholat di akhir malam. Itu mazhab beliau. Mazhabnya umat kaiso. Akhirnya efektifnya di awal malam. Sejak itulah sholat malam lebih banyak dikerjakan umat di awal malam. Kalau ingin mengerjakan di tengah malam, boleh atau tidak? Boleh. Di akhir malam. Maka kalau sholat tarawih didefinisikan di awal malam, umat tidak ikut sholat tarawih. Sehingga mendelegasikan imam dan imam berarti akan masalahnya ketahuan. Sungguh umat bukan orang pertama kali yang merekayasa agama. Mulai dari waktunya sudah dicontohkan Rasul, perjalanannya sudah dicontohkan Rasul, 11 rakaatnya sudah dicontohkan oleh Rasul. Dan ada yang baru. Sejak kapan ada doktrin sholat tarawih? Bid'ahnya Umar bin Khattab. Sampai teman-teman yang sholat malamnya 23 rakaat dalilnya qiyam Ramadan. Saya besarkan. Jadi
biar beda. An Yazid bin Ruman, katanya Yazid bin Ruman, qala kana nasu, adalah umat, bukan perintah umat, adalah umat yakumuna fi Ramadan fi zaman Umar. Nah, ini fi Ramadannya ada di sini. Yakumuna fi Ramadan fi zaman Umar bin Khattab. Melaksanakan qiyamu Ramadan di zaman Umar bin Khattab bisa lasin wa isrina rakatan sebanyak 23 rakaat. Ini bukan perintah Umar pada zaman Umar. Sayangnya hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Sa'id bin Yazid, Yazid bin Ruman ini wafat 130 Hijrah. Umar bin Khattab wafatnya 23 Hijrah. Umar sudah wafat, Yazid belum lahir. Lewat sana bisa dilacak. Yazid bin Ruman, biografinya tinggal klik. Nah, Yazid bin Ruman wafatnya 130 Hijrah. Sanadnya munqati, jelas artinya tidak sahih. Jadi yang 23 rakaat namanya bukan sholat tarawih, tapi qiyamu Ramadan. Maka kalau saya ketemu lagi, saya tanya, Anda bilang sholat tarawih rekayasanya Umar bin Khattab, carikan hadisnya dong. Gitu. Sama dengan kami tidak akan menemukan Rasul sholat tarawih 11 rakaat, Anda juga tidak akan menemukan Umar merekayasa sholat tarawih 23 rakaat. Kenapa? Karena tidak pernah ada kata sholat tarawih, baik zaman Rasul maupun zaman Umar. Saya adakan penelitian, boleh digugat. Istilah sholat tarawih belum pernah terjadi pada ulama mujtahid yang kuat. Sampai pada Syafi'i, cari di bukunya Imam Syafi'i kata-kata sholat tarawih, tidak akan muncul. Saya coba, ini penelitian boleh digugat, tapi dengan bukti yang lebih valid. Ternyata sebelum Imam Syafi'i ada buku ini menjelaskan sholat tarawih. Nanti jadi antitesis. Misalnya, saya tulis kata kuncinya, sholat tarawih. Nah, kemudian tidak salah tulis. Yang sering salah itu hakko ini. Imam Malik punya kitab Muwatta. Waduh, wafat tahun 179, hampir masuk abad yang kedua. Saya cari sholat tarawih di buku beliau, klik, belum muncul, tidak ada. Jangankan hadisnya, babnya saja tidak ada. Berarti sampai tahun 797 belum pernah ada nama sholat tarawih. Namanya apa? Qiyamu Ramadan. Berdasarkan hadis, man qoma
imanan wa ihsanan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sekarang muridnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, wafat tahun 201 Hijriah. 204 Hijriah. Saya pindah ke Musnad Imam Syafi'i 204 Hijriah. Muridnya Imam Malik. Saya coba cari. Dan 204 Hijriah belum muncul nama sholat Allah. Penelitian. Silakan buka. Muridnya lagi. Oh, mungkin di kitab Al-Qom. Saya coba cari kata kunci ini di kitab Al-Qom. Berarti kitab fikih. Kitab fikih. Fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i. Hambali. Mana fikih Syafi'i? Oh ini fikih Syafi'i. Al-Qom. Nah, buku Hindu yang terkenal sekali karya Imam Syafi'i, wafat tahun 204 Hijriah. Kata kunci sholat tarawih, pencarian. Dan muncul. Jadi setelah 200 tahun itu belum pernah umat Islam mengenal sholat apa? Berarti yang dikenal sholat apa? Qiyamul Ramadan. Sekarang muridnya Imam Ahmad bin Hanbal 240 Hijriah, 241 Hijriah. Saya kembali ke bukunya muridnya Ahmad bin Hanbal dalam buku Masadin Musnad. Nah, ini 241 Hijriah, pertengahan abad ke-3. Buku Musnad Ahmad ini terlengkap dalam buku hadis. Sampai detik ini tidak ada yang nanti. Alhamdulillah sudah saya terjemahkan sebanyak 20 jilid. Setiap jilidnya berkisar 500 sampai 540 halaman. Saya batasi jangan sampai lebih dari 560 biar gampang dipegang tangan. Kalau terlalu lebar susah ngambilnya di perpustakaan. Pengalaman begitu, karena buku referen itu diambil thread, dibuka tangan, thread ada, baru dibawa ke fotokopi. Kalau perpustakaan menyediakan foto, ini nggak disediakan sowek-wek. Jadi buku di perpustakaan banyak halaman hilang, agak disiapkan fotokopi. Tinggal nulis bukunya siapa ini, halaman ada 1. Di Jogja itu lucu, covernya ada, isinya habis. Ya Allah. Nah, ini ceritanya. Lacak, cari, klik, dan muncul. Belum muncul. 240 Hijriah, umat belum pernah kenal sholat apa? Tarawih. Yang dikenal apa? Qiyamul Ramadan. Baru nanti pada zaman Bukhari, Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah.
Punya kitab terkenal Sahih Bukhari baru muncul, Pak. Klik pencarian. Nah, itu pun judul kitab. Kitab ke-31 dari kitab 97. Kitab sholat apa? Baru muncul. Sub pokok bahasanya Qiyamu Ramadan. Nah, ini pokok bahasanya fadilah Qiyamu Ramadan. Mendapatkan 6 hadis, satu pun tidak ada kata-kata sholat apa? Ini 208 tidak ada kata sholat. Kemudian 209 tidak ada kata-kata sholat. Kemudian berikutnya 210 tidak ada kata-kata sholat. 211 tidak ada kata-kata sholat. 212 tidak ada kata-kata sholat. 213 hadis yang terakhir, 6 hadis tidak ada kata-kata sholat. Ini kelanjutan hadis sebelumnya. Setelah itu bab baru, bab apa? Fadlu Lailatul Qadar habis. Ada bab, tidak ada hadis. Berarti ini fikihnya Imam Bukhari. Dari mana fikih itu? Setelah mempelajari hadisnya Aisyah. Hadis yang ke-6 yang menceritakan jangan ditanya panjangnya bacaannya, jangan ditanya bagusnya sholatnya. Saya kasih tematik itu minim ada 5 kriteria. 1. Setiap rakaat bacaannya mi'ina ayat, ratusan ayat. Nah, rakaat pertama Al-Baqarah hafal. Rakaat yang kedua Ali Imran hafal. Rakaat yang ketiga kalau perlu ditambah Yasin. Ratusan pantas tidak pernah lebih dari 8 rakaat. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan hanya panjang, bagusnya Masya Allah. Jadi bukan hanya panjang, tapi apa? Ada yang panjang, tapi coba. Itu ceritanya, ciri khas yang kedua. Yang ketiga apa? Membuat jemaah ini bertegar pada tongkat, pada tiang, sama dengan saya pada kursi. Capek, Pak. Yang keempat, selesainya furu al-fajri, menjelang fajar. Karena itu salat malam di luar Ramadan saja pesan Allah setengah malam. Surat Al-Muzammil ditambah sedikit silakan, dikurangi sedikit silakan. Warattilil Qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila nisfa. Itu pesan Al-Quran. Di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak berlaku. Ini bulan Quran. Sehingga kalau di luar Ramadan lamanya 3 jam, di bulan Ramadan bisa sampai 5 jam. Kalau perlu 5 jam setengah. Di akhir hadisnya, bergegas kami harus pulang ke rumah, takut kehilangan makan sahur.
Nah yang kelima, banyak istirahat, ya tarawahun. Bahasa saya ngeluh geger. Nah kalau nanti sholatnya punya 5 teriak-teriak ini, bolehlah. Punya kesan seperti Imam Bukhari, ini baru namanya sholat apa? Tarawih. Pokok. Sampai sekarang saya belum bisa melaksanakan sholat apa? Tarawih. Kenapa? 11 rakaat itu sampai jam 3 habis. Apalagi teman saya 23 gak sampai 1 jam. Di Blitar 23 rakaat 7 menit selesai. Sehingga kalau Imam Bukhari masih hidup, kemudian berjamaah dengan kita, dengar muncul fikih baru. Bukan wahadi sholat tarawih, wahadi sholat kilatun. Ini layak namanya sholat apa? Gila. Oleh sebab itu bohong kalau sholat tarawih itu rekayasanya Umar bin Khattab. Karena itu sama dengan menuduh Umar membuat amalan bihi. Alhamdulillah ingin. Di sini yang namanya gagal. Maka kalau kita bukan ahli hadis, jangan bicara tentang hadis. Nanti akan menjadi senjata makan bahaya. Sampai terakhir saya ingin tanya, kalau 11 rakaat yang diceritakan Aisyah itu hanya sholat witir, pertanyaan saya, sholat malamnya Rasul berapa rakaat? Apalagi di bulan Ramadan. Kira-kira di bulan Ramadan Rasul sholat malam tidak? Yo harus wajib. Tolong tunjukkan witir itu yang 11 itu hanya witir. Sekarang sholat malamnya Rasul berapa? Yang cerita 11 bukan hanya Aisyah. Zaid bin Khalid al-Julani 11 rakaat. Ibnu Abbas pengalaman berjamaah sholat malam bersama Rasul 11 rakaat. Anas bin Malik khodamnya Rasul 11 rakaat. Bukan hanya Aisyah. Nanti Aisyah merinci. Waktu dulu masih sehat, sholat malamnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Begitu beliau sepuh, tuaan, sholat malamnya jadi 6 rakaat, witirnya 3 rakaat. Makanya bilang tidak pernah lebih dari 11. Permasalahan itu batas atau tidak, silakan, tidak ada masalah. Jadi sholat 11 rakaat itu dinamakan bukan sholat tarawih, benar, karena memang tidak ada sholat apa? Tarawih. Gitu. Paling enak diganti namanya qiyamul Ramadan. Maka saya sampaikan kepada masyarakat, tolong di bulan Ramadan sholat malamnya jangan apa itu sholat tarawih. Kalau tidak bisa menjalani, sebab apa? Nama itu aja sholat tarawih, kenyataannya tidak tarawih. Oleh Rasul kita ini dianggap munafik. Isi hati tidak sama dengan kenyataan. Tapi kalau nawainya qiyamul Ramadan mau cepat tidak ada kontradiksi, mau lambat pun tidak ada kontradiksi. Itu rahasia kenapa saya menyarankan untuk merubah jadwal sholat tarawih menjadi jadwal qiyamul
Lebih aman begitu. Nanti kalau sudah tua, pengen sholat yang 6 jam semalam, monggo. Baru namanya sholat apa? Tarawih. Itu gambarannya. Karena YouTube ini membuat banyak sekali kebingungan iman dan termasuk banyak pertanyaan dari masyarakat. Mudah-mudahan dengan paparan seperti ini kita tidak bingung lagi. Jadi nanti kalau ditanya belum sholat tarawih, benar Anda. Kami belum sholat tarawih. Sholat apa? Qiyamul selesai. Ada pertanyaan, ada komentar, ada gugatan, monggo silakan. Oke. Monggo silakan. Terima kasih Ustaz dengan paparan yang sangat menarik ya, karena Imam ditampilkan data-data hadis, dan memang kalau saya tangkap memang ada perbedaan istilah. Ada sholat malam atau qiyamul lail, tahajud. Kalau di bulan Ramadan itu ada yang belum Ramadan, jadi bukan tahajud atau bukan qiyamul lail. Bahkan pada masa sekian setelah Rasulullah berkembang istilah sholat tarawih. Nah, yang selama ini kita laksanakan secara umum. Nah, namun kan juga mendapatkan informasi. Sebetulnya istilah-istilah qiyamul lail, sholat tahajud, qiyamul Ramadan itu juga maksudnya sama dengan sholat malam, juga sholat tarawih. Jadi sebetulnya nama itu identik, hanya istilah saja. Jadi intinya itu sholat malam. Hanya saja memang yang berkembang di masyarakat, bahkan di akhir-akhir yang awal-awal kita itu memang kayaknya belum ada titik temu antara itu tadi, istilah-istilah itu tadi. Jadi kalau istilah-istilah itu memang identik, apakah bisa ya memang disimpulkan saja memang istilah itu identik saja. Nah, sehingga masyarakat itu tidak bingung. Bahkan ada yang pada sholat pada bulan Ramadan ini ada yang berpendapat itu tadi seperti itu. Jadi nanti ada sholat tarawih, nanti malam ada lagi sholat yang Ramadan gitu. Bahkan kalau malam ada kalau ada kemauan sholat nambah lagi, nggak apa-apa sholat aja. Sehingga ya itu menjadi pemahaman yang bisa membingungkan masyarakat. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu kan saya kira selanjutnya ada fikih, tapi sebetulnya esensi ini yang belum banyak disampaikan. Nah, sekarang sholat kita itu apakah memang sudah mencerminkan apa yang kita lakukan itu? Kalau sebenarnya sholat yang kita lakukan, tetapi sholat itu belum menjadi ruh atau menjadi pengaruh di dalam kehidupan kita, ya, tentunya ya kalau sedikit pun, tapi kalau misalnya ruhnya itu tercermin di dalam kehidupan kita, juga lebih baik daripada banyak melakukan sholat saja, tetapi tidak ada esensi yang kita tangkap dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Saya kira itu yang kita. Jadi mungkin bisa disebutkan bahwa bisa tidak dikatakan sholat yang berlalu, tahajud, yang Ramadan, tarawih itu sebenarnya identik. Esensinya seperti itu. Oke, saya kira tidak seperti itu.
menyusun buku namanya sholat malam. Penamaan hadis itu ada 4 hal. Satu, namanya sholat lain. Nanti kalau di bulan Ramadan ditambah kata-kata fi Ramadan. Sholat lain fi Ramadan. Fi-nya boleh dihilangkan, jadi mudhof ilaih. Sholatul lain Ramadan. Ya, yang kedua, qiyamul lail. Nanti di bulan Ramadan qiyam fi Ramadan. Fi-nya boleh dihilangkan menjadi qiyamu Ramadan. Yang ketiga, tahajud, lengkap dengan dalil-dalilnya. Penamaan baik dalam Quran maupun dalam hadis. Nanti kalau di bulan Ramadan, tahajud fi Ramadan. Fi-nya dihilangkan tidak apa-apa. Tahajud Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempat, sholat witir. Di bulan Ramadan, sholat witir Ramadan. Fi-nya dihilangkan. Sholat witir Ramadan. Boleh sholat witir fi Ramadan. Jadi pengertian sholat witir itu ada 2. Satu, paket sholat malam plus penutup. Yang kedua, diartikan hanya penutup sholat malam. Contoh hadis-hadis sholat witir paket, baik sholat malam dan witir, hadisnya keren. Contohnya Pak, siapa yang tidak bisa bangun di malam hari supaya witir sebelum tidur? Pertanyaannya, witir di sini paket atau penutup? Tidak mungkin penutup. Belum sholat malam kok ditutup. Jelas ini paket sholat malam dan penutup sholat malam. Lagi-lagi Aisyah ditanya Abdullah bin Syaqiq, muridnya, kapan witirnya Rasul? Jawabannya, kadang sholat witirnya di awal malam. Pertanyaannya, sholat witir ini paket atau penutup? Paket. Karena sholat malam itu wajib bagi Rasul. Tidak mungkin hanya witir. Hadisnya Ali bin Abi Thalib, ya ahlul Quran, awtiru. Wahai para pemerhati Quran, witirlah. Kira-kira penutupnya saja kepakai Pak? Paket. Tidak mungkin tidak sholat malam kok ditutup. Jadi kata sholat witir itu bisa berarti paket sholat malam dan maka kalau 11 itu dianggarkan witir gak salah, tapi dalam pengertian paket sholat malam dan penutup. Nanti lebih jelas Aisyah tadi saya sampaikan di masa masih kuatnya sholat witirnya itu 8 ditambah 3 berarti 8 sholat malamnya, 3 penutup sholat malam. Ketika sudah subuh, sholat witirnya 6 ditambah 3 berarti 6 sholat malamnya, witirnya di. Jadi salah satu nama sholat malam sholat witir, tapi dalam pengertian paket sholat malam dan witir. Maka terkejut saya ngimami
sholat tarawih 11 rakaat selesai, diumumkan nanti malam kita akan sholat tahajud. Kaget saya Pak. Habis bangunan naik lagi saya. Nah yang kita lakukan ini sholat apa? Kalau nanti malam sholat tahajud lagi, sholat apa? Terus nanti tahajudnya berapa rakaat? Nah ini suasana. Jadi betul kata sampai, substansinya sama. Mau dinamakan sholat lain, sholat tahajud, sholat witir, qiyamul malam, substansinya sama. Yang saya bahas tadi hanya penamaan sholat tarawih itu Tuhan. Dan setuju ke depan itu jangan sholatnya, rohnya sholat. Saya bahas nanti di dalam tafsir sholat. Sehingga alhamdulillah sudah berapa kali. Apa artinya kita sholat? Hanya menyelesaikan kewajiban. Kita diperintah sholat itu, waduh, dijanjikan apa oleh Rasul? Mau doa, doanya diijabahi. Harus ada ruhnya sholat. Lah ruhnya sholat itu yang termaktub dalam nas. Ada aqimis sholat lidzikri. Kapan ya habis sholat itu selalu ingat Allah. Saya sebagai bendahara Pak, habis sholat ingat Allah. Maka kwitansinya 250.000. Berani saya tambah nomor. Berani? Tidak akan berani. Jadi ingat itu bukan hanya waktu sholat. Setiap kita dimanapun selalu ingat Allah. Nanti menurut teks yang lain Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Alhamdulillah, amal makrufnya sudah bisa, nahi mungkarnya belum berat. Misalnya, jadi rohnya sholat itu betul. Maka sejak awal saya hanya bicara penamaan sholat tarawih. Orang mengatakan yang 11 belum sholat apa? Tarawih. Itu aja yang saya bahas. Wah, saya setuju dikembangkan nanti substansi sholat itu. Waduh, itu nanti namanya maqasid syariah. Targetnya 2 dalam tafsir ini. 1, jangan coba-coba sholat yang sebagai beban. Kalau sudah jadi beban, ini terminologi fikih itu selalu taklif ya. Harus dirubah mindsetnya. Ini sholat itu wujud daripada mensyukuri nikmat Allah. Harus persepsinya dibayangkan. Waktu sholat kita bisa dialog dengan Allah. Bayangkan waktu sholat kita sudah tidak di Surabaya, tapi di Sidratil Muntaha. Itu di samping nanti ada target bagaimana menggapai pahala yang lebih banyak. Di warning kita, kalian memang sholat tapi nggak dapat pahala kecuali 1/10-nya. Alhamdulillah. Kecuali 1/9-nya. Alhamdulillah. Susah untuk mendapatkan pahala yang maksimal. Kenapa? Ada banyak yang kita udin. Sholat yang sah, pahalanya dikorbi. Contoh sederhana, baca Fatihah itu mestinya dimulai dari ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lupa atau enggak sengaja, enggak terbaca, sah sholatnya, pahalanya
di korban. Lah kok iktidalnya sami Allah liman hamidah keliru. Sah sholatnya, pahalanya di korban. Mestinya kan ada dhamir punya. Kalau ingin jelas sami Allahu liman hamidahu begitu. Kalau merasa berat difaham sami Allahu liman hamidah pakai bahasa isyarat lisan. Gara-gara kurang punya sholatnya sah dikorting lagi. Nah itu dalam kajian namanya tafsir sholat. Maka kita menjadi nikmat dalam menjalaninya. Mudah-mudahan pahalanya lebih maksimal. Sudah Pak kita kerjakan. Jadi pagi ini saya hanya membicarakan nama sholat tarawih yang 8 rakaat. Tidak sholat apa? Sholat apa? Witir Ramadan. Sholat apa? Tahajud Ramadan. Sholat apa? Qiyamu Ramadan. Sholat apa? Sholat lain Ramadan. Bukan sholat apa? Tarawih. Nanti insya Allah kalau kita bisa memenuhi 5 kriteria, bolehlah. Ya Allah, malam ini saya ingin sholat tarawih benar. Maka nanti kalau masih ada nawaitunya sholat tarawih, kenyataannya tidak tarawih, saya akan curhat kepada Allah. Ya Allah, umatku niatnya sholat tarawih ya Allah, kenyataannya tidak tarawih ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah. Ya Allah. Mungkin tidak ngerti. Begitu kira-kira Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.